Mau diajak ngomong ya? Nggak mau dicuekin, nggak mau dicuekin ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Silmina Ulfa. Terima kasih teman-teman yang udah mampir dan setia ke channel saya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, perkenalkan nama saya Silmina Ulfa. Saya adalah ibu rumah tangga yang saat ini tinggal di Taiwan. Dan ini adalah pengalaman saya waktu jalan-jalan ke Yehliu Geopark di daerah utara Taiwan. Untuk menuju ke tempat ini ada beberapa pilihan bis, tapi kami kemarin menggunakan sewa mobil. Jadi saya sama teman saya patungan karena kami membawa anak-anak kecil supaya lebih fleksibel dan bisa ke beberapa tempat dalam satu hari itu. Menurut saya tempat ini rekomen banget untuk kalian kunjungi untuk sekedar relaksasi, refreshing karena tempatnya betul-betul banyak spot yang menarik untuk dilihat-lihat. Dari mulai bebatuan yang secara alami terbentuk dari ribuan tahun yang lalu, ada juga berbagai jenis tanaman, dan juga yang pastinya itu pemandangan dan suara lautnya itu yang keren banget. Kemarin kami jalan dari Taipei sekitar jam 9 dan sampai di lokasi lumayan lama mencari parkiran sampai sekitar jam 11-an. Dan sampai sana kita langsung jalan-jalan melihat-lihat apa yang ada di sana, tapi sayangnya kami tidak berfoto bersama patung ratu yang paling terkenal karena antriannya yang cukup panjang. Dan sekitar jam 12 atau jam 1 kita selesai. Jadi kita lihat-lihat di dalam itu sekitar 1,5 jam. Dan di sini ada juga pasar untuk mencari oleh-oleh. Harganya relatif standar ya, standar kayak misalkan di pasar malam kayak gitu. Ada snack, ada souvenir, ada berbagai kerajinan tangan lainnya. Jadi kalau kemarin kita pertimbangannya bawa mobil juga supaya kita bisa berhenti untuk menunaikan sholat. Dan kemarin kita mampir ke salah satu toko Indo dan pemiliknya Muslim, dan di tempatnya dia ada juga musola yang cukup besar. Namanya Musola Al-Hidayah. Jadi ini jaraknya deket banget ya sama pintu keluar Yehliu Geopark tadi. Dan ini musolanya cukup besar, dia letaknya ada di basement gitu. Dan titik berikutnya kita kemarin jalan-jalan ke Museum Emas. Di sepanjang perjalanan juga ini cukup ramai karena jalanannya itu cukup sempit ya, cuma dua mobil doang. Tiket masuk untuk ke museum ini sekitar 80 NT, ada area yang nuansa Jepang itu, rumah Jepang, tapi kita tidak masuk. Dan di sini anak-anak juga seru banget mainan di kereta-keretaan, dan kita masuk ke museum indoor. Di sini ada diceritakan jadi sejarah waktu dulu zaman Taiwan masih dijajah sama Jepang. Jadi dari mulai peralatan yang dipakai, metode yang dipakai, dan miniatur-miniatur untuk penggalian emas pada zaman dulu itu di sini dijelaskan. Tempatnya nyaman dan cukup luas, dia ada 2 lantai gitu. Jadi lantai pertama itu ngebahas tentang sejarah-sejarahnya dan artefak-artefak yang dipakai zaman dulu. Ada juga kayak animasi analog gitu ya, jadi kayak sejenis infocus. Di sini anak-anak suka banget nontoninnya. Jadi ini bisa kita geser-geser kayak gitu. Dan sebetulnya di sini juga kita bisa mendulang emas gitu ya. Jadi kita bisa kayak nyobain sensasi yang kayak manual gitu, yang pakai semacam kayak penggorengan gitu. Tapi kemarin kita tidak mampir karena waktu ya, kita ngejar waktu supaya nanti sampai ke Taipei lagi nggak terlalu malam. Nah ini kayak gini-gini nih, jadi anak-anak kita bisa perkenalkan. Jadi buat temen-temen yang suka banget dengan sejarah wajib banget mampir ke sini. Iya, itu kereta untuk mencari emas.
Bagus ya Mbak Duha nih. Dan untuk di lantai 2-nya kita diperkenalkan dengan aneka bebatuan yang bentuknya unik-unik dan berkilau. Di sini ada penjelasannya pakai bahasa Inggris juga. Dan di lantai ini juga kita berfoto sama emas yang dulu pernah masuk rekor dunia ya. Karena ini beratnya mencapai 220 kg dan di sini kita bakalan nyoba megang emas yang beratnya segitu gedenya. Di sini antriannya ya. Tempatnya nggak terlalu luas yang untuk yang lantai atas, tapi cukup nyaman karena di sini ada AC-nya, jadi nggak pengap gitu ya. Nah, di sini kapan lagi kan kita bisa berfoto sama emas senilai lebih dari 200 miliar. Jadi di sini, jadi dia di dalam kotak. Dan setelah itu kita ke area tempat oleh-oleh souvenir, dan di sini souvenirnya super unik banget. Tapi ini kelasnya kayak kelas di toko-toko buku gitu ya. Jadi memang harganya menurut saya sih relatif mahal daripada di kayak pasar malam gitu, tapi di sini ada ciri khas tersendiri. Ada kayak emas-emas batangan, ada kartu-kartu yang ada emas-emasnya kayak gitu. Ini 20. Coba. 40 juga ya. Udah aku jadi pengen beli semua nih, lucu-lucu banget desainnya. Berapa? Harganya berapa? Jauh nggak? Sama ya udah. Itu semua harga sama di mana-mana. Aku beli di Dan setelah kita beli oleh-oleh, kita menuju ke parkiran untuk pulang ke arah Taipei supaya nanti tidak terlalu malam. Sebetulnya sih pengen nyobain yang pasar malam, cuma khawatir terlalu lelah karena kita dari pagi dan bawa anak kecil. Di sini pokoknya kalau misalkan kalian nyari tempat yang areanya itu bebas polusi dan sejuk, kalian bisa ke daerah Ruifang sini ya, daerah Museum Emas. Nih, kalau misalkan menurut saya ini spot paling menariknya di Museum Emas. Jadi kita bisa lihat pemandangan yang super keren dari sini, Masya Allah. Demikian video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, saran dan kritik, tulis di kolom komentar. Kasih juga ide buat kemana lagi nih, atau kalian ada pengalaman juga yang menarik, bisa share juga di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.